Pujian hati, tenangkan. Selanjutnya kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Makbulah. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ini single mother dengan 4 anak. Suami saya yang sebelumnya meninggal. Waktu itu anak saya masih kecil-kecil. Saya berusaha berjuang sendiri selama 6 tahun. Anak saya selalu bertanya, Bun, aku mau punya ayah sama seperti teman-teman aku di sekolah. Dijemput, diantar, dan mereka sering diejek. Ayahmu mana? Sering diejek yatim. Qadarullahnya saya dipertemukan dengan seorang laki-laki. Akhirnya saya menikah, hanya kenal 5 bulan. Menikah, saya yang tadinya tidak terlilit masalah hutang piutang. Akhirnya saya terlilit masalah hutang piutang. Karena yang lagi booming sekarang Pak Ustadz, yang lewat handphone itu suka main game. Sampainya, sebetulnya ini aib ya buat saya. Sampai uang anak-anak saya juga dipakai. Padahal mereka nabung untuk keperluan mereka. Saya sampai bilang sama suami saya, sampai hati saya bilang gitu. Kalau duit saya aja nggak apa-apa, asal jangan duit anak-anak saya. Ya, akhirnya saya usir suami saya, Pak Ustadz. Sudah hampir 7 bulan ini saya tidak bersama, tapi suami saya ingin ngajak saya balikan lagi. Saya harus kembali lagi. Atau tidak Pak Ustadz? Saya tidak takut dengan rezeki. Rezeki itu udah Allah yang atur. Insya Allah kalau saya pun sendiri lagi, Allah akan memberikan untuk anak-anak saya semua. Ya Pak Ustadz. Makasih. Baik. Bunda, terima kasih banyak sudah berkenan sharing kisahnya dengan kami. Tapi mungkin untuk saat ini Bunda beserta dengan ayah sambung anak-anak ini apakah masih tinggal satu rumah atau memang sudah? Tidak. Karena itu kan rumah anak-anak saya. Betul. Jadi saya itu sudah memberi kesempatan. Saya sudah memberi kesempatan berkali-kali. Tapi mungkin kesempatan terakhir itu dia memakai duit anak-anak saya. Ini untuk game atau game online? Ya. Iya. Yang pertama, Ahilman ingin memberikan catatan untuk siapapun yang masih terjerat dengan judi online. Yang masih senang judi online, hati-hati. Judi itu haram. Tidak akan jadi kaya orang karena judi. Yang ada karena judi semakin sengsara. Betul? Karena judi keluarga jadi korban. Karena judi rumah tangga berantakan. Karena judi anak-anak dilalaikan. Karena judi cara pikir dan pandang kita disesatkan. Jadi kayak bingung gitu loh. Dan pasti berpengaruh ibadah juga nggak akan khusyuk. Sholat lupa. Betul? Baca Quran nggak pernah. Jadi efek domino dari judi itu luar biasa. Maka izin ya pemirsa, hati-hati dengan judi. Judi tidak akan membuat kita kaya, tapi justru judi membuat kita semakin sengsara. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah untuk tidak terjerat pada
urusan judi yang tadi. Teteh, kalau suaminya mau berubah dan bisa berubah, masih ada alasan untuk bersama. Tapi kalau rasa-rasanya dia tidak mau berubah dan rasanya berat untuk berubah, ditambah anak-anak juga udah gak mau, menurut Ahilman hidup kita harus bahagia. Berjalanlah dengan segala resiko yang terjadi. Tinggalkan orang yang menyakitimu, fokuslah dengan orang yang mencintaimu. Kalau hadirnya menyakiti kita, untuk apa dipertahankan? Karena rumah tangga yang berkah, yang kebersamaannya bisa dihadirkan dengan penuh kebaikan. Catatannya, kalau mau berubah, pengen berubah, siap berubah, bertahan. Tapi kalau kemudian sulit berubah, ya kasih kesempatan lagi, kasih waktu. Dia bisa berubah dalam berapa waktu, bikin target, bikin timetable-nya untuk bisa berubah. Karena berubah itu gak bisa cuma dengan kata-kata, gak bisa. Kalau dia mencintai teteh beserta anak-anak, berubah dong. Jangan judi online lagi. Malah kalau bisa gadgetnya udah ditinggalin. Ya, mohon maaf. AA mungkin gak tahu pasti ya, kenapa teteh bisa membuka hati, tertarik dengan laki-laki ini. Saya nggak tahu apa alasannya, tapi mungkin ada check and recheck yang kita kurang di awal. Kita baru kenal beberapa saat, kita belum mendalami lebih dalam. Padahal dalam Islam kan sangat diajarkan, betul? Ada bibit, bebet, bobot, betul ya? Nikahi seseorang karena parasnya, hartanya, keturunannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang paling baik agamanya. Mudah-mudahan teteh bisa sabar, kuat, tegar. Kalaupun berpisah, pasti ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Gimana ya, awalnya sih nggak tahu gitu, maksudnya kita kan yang namanya semua ini kan saya lakuin untuk anak ya kan. Itulah salahnya kalau kata Ustadz kan kita nggak boleh melakukan sesuatu itu karena manusia gitu kan. Ya karena saya berpikirnya untuk anak gitu kan, jadi saya nggak tahu. Karena saya baru kenal 5 bulan, kadarullohnya anak-anak saya setuju semuanya. Saya pikir baik semuanya, ternyata ya di belakangnya berbeda gitu kan. Alhamdulillah tenang, lega, ya walaupun saya dapat jawaban yang saya mau gitu kan. Setidaknya saya, kalau kata Ustadz kan, saya harus mikirin lagi untuk anak-anak, insya Allah saya pikirkan gitu. Ada yang mau bercerita lagi? Oke, di belakang nih sepertinya ada Ungu di tengah lautan merah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Kak Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni dari Gunung Putri. Saya sudah menikah dengan lelaki yang umurnya jauh di atas saya. Beda berapa tahun? Beda 14 tahun. Selama kurang lebih 10 tahun dan belum dikaruniai keturunan. Tapi saya menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan ya. Tapi sudah setahun belakangan ini suami saya kesehatannya menurun. Dan tanggal 1 besok mau menjalani operasi, Ustadz mohon doanya ya. Dan sudah setahun belakangan ini suami saya tidak bisa bekerja lagi. Dan saya pun yang tadinya bekerja memutuskan untuk tidak bekerja karena biar fokus mengurus suami. Di sini dunia saya kayak merasa hancur karena sejak kecil saya sudah ditinggal ayah saya ya Ustadz. Jadi suami saya satu-satunya teman hidup saya gitu. Pertanyaan saya Ustadz, amalan apa yang harus saya lakukan agar saya ikhlas mengurus suami saya,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Masya Allah ya, dengernya aja kita ikut terharu. Ternyata perbedaan usia antara suami istri itu tidak menjadi patokan kebahagiaan ya Ustaz. Iya. Masya Allah, dan juga tadi kita mendengar niatnya Betul. ingin fokus mengurus suami. Masya Allah, semoga nanti Allah bukakan, boleh masuk dari pintu surga yang mana aja. Masya Allah, kita doain sama-sama ya Bun. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, ada istilah ujian bagi seorang istri itu ada ketika suaminya sedang ada di bawah. Dan ujian bagi seorang suami ada ketika suaminya sedang ada di atas. Maka sekarang apa yang Teteh lakukan mendampingi suami yang sedang terpuruk, yang sedang terjatuh, ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Ikhlas, ridho, dan sabar melewati semuanya. Percayalah, tidak ada balasan terbaik bagi seorang istri yang solehah kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat dan patuh kepada suaminya, serta mampu menjaga diri dan keluarganya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Jadi kalau Teteh nanya, apa balasannya buat saya? Surga. Allah siapkan surga buat Teteh. Teteh sabar belum diberi keturunan. Teteh sabar membersamai suami yang sakit. Teteh sabar untuk berhenti dari bekerja agar fokus menemani suami. Rasanya kami iri dengan amalan Teteh itu. Kalau nanti Teteh masuk surga, tolong ingat kami yang hadir di sini. Tolong ingat Ahilman, tolong ingat Teh Fitrop dan semua. Karena istri yang sabar itu mudah apa susah? Susah, karena pahalanya surga. Maka Ustadz Hilman, apa doanya agar istri bisa sabar? Kita baca doanya ya. Ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrig alaina sobron wa thabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, anugerahkanlah kesabaran dalam hatiku dan kuatkanlah langkahku untuk melewati semuanya. Dan tolonglah kami semua agar kami tidak menjadi orang-orang yang kafir. Doa sama Allah, deketin Allah. Kita ini lemah, yang menguatkan siapa? Allah. Kita ini bodoh, yang kasih ilmu siapa? Allah. Kita tidak punya daya upaya, yang memampukan siapa? Allah. Untuk sebuah rumah tangga, untuk semua keluarga yang sedang diuji seberat apapun, cukup Allah yang jadi penolong kita. Karena orang itu kuat bukan karena kita kuat, tapi karena ada Allah yang menguatkan. Semoga Allah semakin sayang kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.